Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi informasi. Untuk anggota kelompok 1, pertama adalah Putri Larasati, yaitu aku. Yang kedua adalah Zahra Amelia, dan yang ketiga adalah Hadistia Nisa. Oke, mari kita masuk langsung ke materinya ya. Yang pertama ini adalah apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya. Hak ini melindungi pencipta dari penggunaan karyanya tanpa izin dan memberikan mereka kontrol atas bagaimana karyanya digunakan dan distribusikan. Pelanggaran hak cipta dapat merugikan pencipta secara finansial dan juga moral. Maka dari itu penting untuk memahami hak cipta dan menghormatinya agar terhindar dari pelanggaran. Yang kedua ini adalah mengapa penting memahami hak cipta. Memahami hak cipta ini memiliki beberapa alasan penting. Nah, itu diantaranya adalah yang pertama, melindungi kreativitas dan investasi pencipta. Proses penciptaan karya membutuhkan waktu, tenaga, serta sumber daya yang tidak sedikit. Hak cipta memastikan pencipta mendapatkan imbalan yang wajar atas investasinya dan memotivasi mereka untuk terus berkarya. Yang kedua ini adalah mendorong inovasi. Dengan adanya hak cipta, pencipta merasa terjamin dan terpacu untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya baru yang inovatif. Yang ketiga ini adalah memperkaya budaya. Hak cipta membantu menjaga dan melestarikan budaya dengan melindungi karya-karya seni, sastra, dan musik yang merupakan warisan budaya bangsa. Yang keempat adalah meningkatkan perekonomian. Industri kreatif yang dilandasi hak cipta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, yang terakhir ini adalah membangun keadilan dan keteraturan. Hak cipta memastikan pencipta mendapatkan pengakuan atas karyanya dan mencegah penyalahgunaan karya cipta oleh pihak lain. Yang selanjutnya ini adalah menghormati hak cipta, tanggung jawab bersama. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghormati hak cipta. Pertama ini adalah pahami konsep hak cipta. Luangkan waktu untuk mempelajari tentang hak cipta, termasuk cakupan hak cipta, hak-hak eksklusif pencipta, dan konsekuensi pelanggaran dari hak cipta. Yang kedua ini adalah gunakan karya cipta secara legal. Selalu gunakan karya cipta dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ini dapat dilakukan dengan membeli karya cipta, mendapatkan lisensi atau menggunakan karya cipta yang berlisensi terbuka. Yang ketiga ini adalah berikan penghargaan kepada pencipta. Selalu cantumkan sumber karya cipta yang Anda gunakan dan berikan penghargaan kepada pencipta atas karyanya. Yang paling terakhir atau yang keempat adalah laporkan pelanggaran hak cipta. Jika Anda menggunakan pelanggaran hak cipta, laporkan kepada pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi informasi. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran hak cipta bidang teknologi informasi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada pembajakan software. Kasus paling umum adalah pembajakan software, di mana software berlisensi dikopi dan didistribusi secara ilegal tanpa izin pemegang hak cipta. Contohnya itu kasus pembajakan software Microsoft Windows yang marak terjadi di Indonesia. Dampak pengembangan software, kehilangan pendapatan, dan terhambat dalam pengembangan produk baru. Yang kedua itu ada penyebaran konten ilegal. Penyebaran konten ilegal seperti film, musik, dan e-book tanpa izin pemegang hak cipta juga merupakan pelanggaran hak cipta. Contohnya itu situs web bajak yang menyediakan film terbaru secara gratis, platform streaming musik ilegal, dan distribusi e-book bajakan di media sosial. Dampaknya, pencipta konten kehilangan pendapatan dan karyanya tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Selanjutnya itu yang ketiga ada penggunaan merek dagang terdaftar. Penggunaan merek terdaftar tanpa izin juga termasuk pelanggaran hak cipta. Contohnya itu penggunaan logo merek terkenal pada produk palsu seperti tas, sepatu, dan pakaian. Hal ini dapat merusak reputasi merek asli dan membingungkan konsumen. Selanjutnya yang keempat itu ada pelanggaran hak cipta karya musik. Pelanggaran hak karya musik tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta seperti pemutaran musik di tempat umum tanpa izin lisensi juga merupakan pelanggaran hak cipta. Contohnya itu penggunaan lagu berhak cipta di video YouTube tanpa izin,
pemutaran musik di kafe dan restoran tanpa lisensi, dan penggunaan musik di acara publik tanpa izin. Dampaknya, pencipta musik kehilangan pendapatan dan karyanya tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Yang terakhir itu ada pelanggaran hak cipta karya tulis. Penjiplakan karya tulis seperti artikel, buku, dan skripsi tanpa mencantumkan sumber yang jelas juga merupakan pelanggaran hak cipta. Contohnya itu kasus plagiarisme dalam karya ilmiah mahasiswa, penjiplakan artikel di website, dan penggunaan konten tanpa mencantumkan dampaknya penulis asli kehilangan pengakuan atas karyanya dan dapat dituntut secara hukum. Untuk slide selanjutnya mengenai dampak pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta bukan hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga memiliki dampak moral dan sosial yang signifikan. Ada beberapa dampaknya, yaitu merugikan pencipta. Pencipta kehilangan pendapatan dari hasil karyanya sehingga terhambat dalam berkarya dan mengembangkan kreativitasnya. Lalu menghambat kreativitas dan inovasi. Pelanggaran hak cipta dapat membuat pencipta enggan untuk berkarya karena takut karyanya dibajak atau disalahgunakan. Nah, itu dapat menghambat kemajuan teknologi informasi dan industri kreatif. Lalu merusak reputasi. Nah, pelanggaran hak cipta dapat merusak reputasi pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan konsumen dan mitra bisnisnya. Lalu memicu persaingan tidak sehat. Pelanggaran hak cipta dapat menciptakan persaingan tidak sehat di pasar, di mana produk dan layanan bajakan dengan harga murah bersaing dengan produk dan layanan asli yang harganya biasanya agak lebih mahal. Nah, hal ini dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha yang patuh akan hukum. Lalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Pelanggaran hak cipta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif karena pencipta tidak mendapatkan manfaat yang wajar dari karyanya. Lalu masuk pada slide langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak cipta. Yang satu itu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Edukasi ini tentang hak cipta perlu digencarkan melalui berbagai program seperti seminar, workshop, dan kampanye publik, sehingga masyarakat perlu memahami pentingnya menghormati hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya. Lalu memperkuat penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Nah, lalu yang ketiga itu mendorong penggunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak cipta. Penerapan watermarking, digital rights management, dan blockchain dapat menggantung lacak dan mencegah penyebaran karya cipta secara ilegal. Lalu membangun kerjasama antar stakeholder. Nah, perlu dibangun kerjasama seperti pemerintah, pelaku industri, lalu organisasi hak cipta, dan masyarakat untuk bersama-sama memerangi pelanggaran hak cipta tersebut. Lalu mendorong penggunaan karya cipta legal. Masyarakat perlu dihimbau untuk selalu menggunakan karya cipta yang legal dengan membeli karya cipta mendapatkan lisensi dan menggunakan karya cipta yang berlisensi terbuka. Lalu membangun budaya menghormati hak cipta. Menanamkan budaya menghormati hak cipta sejak dini di lingkungan pendidikan dan keluarga itu sangat penting untuk membangun generasi yang menghargai karya orang lain. Lalu sampai pada kesimpulan, hak cipta menjadi landasan fundamental bagi pencipta untuk berkarya dan menuai hasil dari jerih payah mereka. Memahami hak cipta, menghormatinya, dan merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi hak cipta, mendorong kreativitas, dan memajukan industri kreatif. Contoh kasus pelanggaran hak cipta yang dipaparkan di atas hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang terjadi. Masih banyak lagi kasus pelanggaran hak cipta yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Upaya pencegahan pelanggaran hak cipta perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap hak cipta, kita dapat menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat dan kondusif bagi para pencipta untuk berkarya dan menuai hasil dari jerih payah mereka. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan materi dari kelompok kami tentang kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.